lagi di Kelapa Sukacita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, hari ini kita hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 14 ayat 10 dan ayat 11. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk hari ini kami boleh menikmati kehidupan dan kami boleh melakukan segala aktivitas. Saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Beri bagi kami hikmat dan pengertian-Mu ya Tuhan, sehingga kami mampu memahami bagian firman Tuhan bagi kami di hari ini. Teristimewa hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkannya, Tuhan memberkati kami lewat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejadian 14 ayat 10 dan ayat 11 dengan perikop pembacaan. Abram mengalahkan raja-raja di timur dan menolong Lot. Ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di lembah Sidim itu, di mana ada sumur aspal, ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Demikianlah bagian firman Tuhan. Bagi kita di hari ini dikatakan berbahagialah bagi Bapak Ibu dan saya yang membaca bagian firman Tuhan ini. Tema kita, Allah peduli hidup kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, ketika kita membaca kitab Kejadian pasal 14 secara khusus ayat 1 sampai dengan ayat 16, bagian ini menceritakan tentang konflik politik ekonomi antara sekutu raja-raja Mesopotamia dengan sekutu raja-raja bangsa-bangsa Kanaan yang berlangsung kurang lebih 12 tahun, yang dimenangkan oleh Raja Mesopotamia dan sekutunya. Raja-raja Kanaan dikalahkan, kota-kota mereka menjadi jarahan dan penduduk mereka ditawan, termasuk di dalamnya keponakan Abraham yaitu Lot. Lalu Bapak Ibu kekasih Tuhan, kalau kita membaca dari bagian firman Tuhan ini, bagaimana peran seorang Abram di dalam peristiwa ini. Secara khusus kalau kita lihat di ayat 10 sampai dengan ayat 11, itu kekalahan terjadi bagi Raja Sodom dan Gomora karena mereka tidak bisa melawan sekutu atau raja-raja yang menyerang mereka. Sehingga dari kekalahan mereka ini, karena di dalamnya juga ada jebakan yang dibuat. Tetapi Bapak Ibu kekasih Tuhan, saya mengajak kita melihat bahwa ada hal yang sangat menarik dari bagian firman Tuhan ini. Dari kekalahan Sodom dan Gomora, di dalamnya Lot terjebak. Lot terjebak karena kesalahan atau salah memilih atau salah mengambil satu keputusan sebelumnya. Lot berharap bahwa ia boleh tinggal dekat dengan Sodom dan Gomora. Ternyata keputusan yang ia ambil membuat ia juga terjebak dalam masalah yang besar, masalah yang seharusnya dia tidak buat, tetapi dia juga terjebak di dalamnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita lihat kalau ayat-ayat selanjutnya ini hendak mengantarkan Bapak Ibu dan saya untuk melihat bagaimana Abram menyelamatkan Lot bersama dengan keluarga dan juga di dalamnya ada harta bendanya. Kembali lagi karena kesalahan atau salah memilih atau salah mengambil keputusan, sehingga Lot terjebak di dalamnya. Lot terjebak dalam masalah yang bukan ia buat, tetapi ia terjebak di dalamnya. Lalu Abram mendengar kabar atau Abram mendengar berita tentang Lot yang terjebak di dalam masalah ini. Maka Abram peduli dan menyelamatkan Lot.
Lot tidak meminta bantuan atau pertolongan kepada Abraham atau kepada Abram, tetapi Abram sendiri yang mengambil inisiatif untuk menyelamatkan Lot. Sebab Abram tahu Lot terjebak di dalam kesulitan. Tentu Lot tidak bisa lagi menyelamatkan diri dan keluarganya. Abram juga tahu bahwa ketika ia hendak menolong dan menyelamatkan Lot, tentu ada risiko yang harus ia ambil. Tetapi Abram percaya Allah tidak meninggalkannya. Allah menolongnya. Dan sesungguhnya Bapak Ibu kekasih Tuhan, Allah sendirilah yang menyelamatkan Lot melalui Abraham karena kasih dan kepeduliannya. Saya percaya bahwa dalam perjalanan kehidupan Bapak Ibu dan saya, kalau hari ini kita ada sampai saat itu karena Allah peduli terhadap kehidupan kita. Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai persoalan hidup. Allah telah menyelamatkan kita dari berbagai tantangan-tantangan yang telah kita lewati. Teristimewa kita telah melewati tahun 2025 dan hari ini kita ada di tahun pelayanan atau tahun 2026. Itu karena Allah peduli terhadap Bapak Ibu dan saya. Allah peduli terhadap kehidupan kita sehingga Allah menyelamatkan. Oleh dan sebab itu marilah kita merenungkan bersama-sama tentang kasih setia Tuhan yang nyata di setiap kehidupan kita. Kalau Abram bisa menyelamatkan Lot beserta keluarga dan juga harta bendanya, saya percaya bahwa Allah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Oleh dan sebab itu dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita diperhadapkan dengan satu pilihan, jangan kita memilih menurut pandangan atau mata jasmani kita, tetapi baiklah kita meminta hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu untuk memilih yang terbaik. Memilih bukan karena kehendak atau keinginan kita semata-mata, tetapi kita memilih karena Allah memberi hikmat bagi kita untuk memilih dan juga mengambil satu keputusan dalam kehidupan kita. Oleh dan sebab itu dalam perjalanan hidup kita, baiklah setiap kita, pribadi, keluarga, dan persekutuan mengandalkan Tuhan. Sama seperti Abraham atau Abram, ia percaya dan ia beriman kepada Tuhan. Baiklah setiap kita juga beriman terus kepada Tuhan. Firman Tuhan terus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Sebab saya percaya ketika kita hidup di dalam firman Tuhan itu hidup dan menjadi realita di setiap kehidupan kita. Maka hari-hari hidup kita, biarlah kita terus merenungkan firman Tuhan, terus kita juga mampu untuk melakukan apa yang Tuhan mau bagi kita. Saya percaya kalau Bapak Ibu kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini tidak lalu daripada pendengaran kita, tetapi firman Tuhan yang adalah firman yang hidup itu, hidup di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saya lewat firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah, karena hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Sekiranya jangan firman-Mu berlalu daripada pendengaran kami, tetapi bagaimana kami merenungkan dan bagaimana kami memperlakukan firman Tuhan di setiap kehidupan kami. Sebab ketika kami hidup di dalam firman-Mu, firman-Mu adalah ya dan amin, dan firman-Mu berkuasa atas setiap kehidupan kami. Sehingga ketika kami ada dalam satu pilihan, kami tidak mengambil pilihan yang salah. Sebab pilihan kami hendak menentukan ke depan bagaimana kami melangkah. Oleh dan sebab itu Tuhan tuntun kami dengan firman-Mu supaya kami tetap terus berjalan melangkah bersama dengan Tuhan di tahun 2026. Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi realita dan jadi berkat di setiap kehidupan kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Platform Sukacita, Tuhan memberkati kami, bahkan setiap pelayan yang menyampaikan firman-Mu menjadi berkat bagi semua orang yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami terus berdoa dan bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah. Amin. Shalom.